menghadapi serbuan jajanan-jajanan seperti ini, kemasan-kemasan? Anda kan harus menjaga keluarga Anda. Begini Ya. Pak Denny, sebelum saya bicara masalah saya menjaga keluarga, itu tugas saya memang. Tapi saya ingin mengingatkan pada teman-teman. Apa yang mau diingetin? Enggak, nanti kalau saya pengen ingetin, sekarang belum. Saya ingin bicara masalah makanan. Iya. Kita fokus dulu deh. Apa makanan? Definisi makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan. Itu disebut makanan. Makanan. Jadi kalau tidak bisa dimakan, tidak disebut makanan. Iya. Karena yang namanya makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan. Berarti Kalau pisang goreng jatuh bukan makanan dong? bisa itu dimakan kalau mau. Bisa, kita ngomong bisa, bukan pantas atau tidak, tapi bisa. Bisa. Jadi itu disebut makanan. Sebelum ini jauh. Udah jatuh, lindas truk, Bisa dimakan. injek-injek orang. Saya pernah coba. Injek orang. Pernah bisa dimakan. Nggak percaya? Nasi tumpeng tumpah di tol. Bisa dimakan. Karena berarti kan kalau seperti itu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Nah ini beda. Bedanya Masuk apa? ke dalam perut itu tidak selalu dimakan. Diminum juga bisa. Bisa. Itu bukan makanan, tapi minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang bisa diminum. Minum. Kalau tidak bisa diminum, bukan disebut Minuman. Iya. Cendol minuman bukan? Cendol itu adalah makanan. Yang diminum adalah airnya. Kenapa orang? Ayo minum cendol. Kita nawarin gitu. Salah. Es cendol. Esnya itu kalau sudah cair diminum. Es kalau belum cair tidak bisa diminum, tapi Dimakan. di mana esnya? Esnya di mana? Iya. Oh, esnya di mana? Aja di mana dicampur biar cair baru diminum. Belum pernah digebukin rame-rame nih, Pak. Bisa itu juga bisa. Bisa dari mana orang gebukin? Lah iya digebukin rame-rame bisa juga. Nah, Karena sekarang- bedanya makan dan minum apa? Makan dan minum. Bedanya makan dan minum apa? Ini yang ingin saya tanyakan pada Anda tadi. Saya yakin Anda bingung menjawab, makanya saya tidak tega sebenarnya. Bedanya Anda makan. mancing-mancing. Kalau lapar saya makan, kalau haus saya minum. Inilah orang yang tidak beriman. Karena itu tidak berlaku pada saat puasa. Kalau puasa Anda lapar terus makan, Kalau beda lagi niatnya. makanya jangan asal jawab. Saya tahu, Cak. Interupsi. Nah, saya nggak tanya pada Anda, kalau saya tanya pada Anda. Ayah lagi ada tamu ya. Pak. Iya, lanjutkan. Bedanya makan dan minum. Makan adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh. Minum memasukkan minuman ke dalam tubuh. Iya. Apa yang dimaksud makanan tadi sudah saya jelaskan. Apa yang dimaksud minuman sudah saya jelaskan. Iya. Itu baru dasar. Belum beranjak pada mana yang sehat atau tidak. Jauh, masih jauh. Ini masih jauh, belum ke situ. Berapa hari lagi kira-kira? Lama kan nih? Anda jangan mengidentikan jauh dengan lama. Tidak ada korelasinya sebenarnya. Wah itu jadi Jauh tidak selalu lama dan dekat tidak selalu cepat. Nah, contohnya. Banyak. Saking banyaknya saya kira nggak perlu disebutkan. Saya lanjutkan boleh? boleh. Kalau saya tidak mau? Hah? Anda kan yang nawarin, Anda mau lanjutkan, terserah. Oke, tadi paham ya, makanan, minuman paham. Sekarang kita beranjak kepada apakah makanan sehat? Sebenarnya menentukan makanan sehat atau tidak itu sebelum ke sana. Makanan yang pantas dan boleh atau tidak itu yang membatasi apa sih? Bukan cara makan, bukan kemampuan kita, tapi akhlak kita. Ada sekarang orang bukan hanya makan nasi dan lauknya, sayur, buah. Enggak. Ada istilah orang yang bisa makan semen, tadi disebutkan. Iya. Makan aspal, makan besi. Tapi Itu dia orang tidak berakhlak. Istilahnya itu bisa dimakan. Dalam arti bisa buat mengisi perut mereka dengan cara yang lain. Tapi itu nggak benar. Itu jangan ditiru, ya, Komeng. itu korupsi namanya. Nah, bisa disebut Ya, itu. korupsi. Saya tidak mau Lu menyebut. kenapa jadi komeng? Hah? Emang gua pasti ke situ apa? Ya kan namanya juga teman mengingatkan. Ini saya mau mengingatkan. Jadi saya kembali contoh nih ya. Orang tua. Ini yang penting nih masalah makanan ini kita sebenarnya ini peran orang tua luar biasa buat Iya. anak. Setuju Hati-hati. saya itu. Ini harus kita perhatikan makanan anak. Karena yang mengajari anak makan itu pertama kali adalah orang tua.
Jadi saya ini contohnya, saya perhatian banget dengan anak saya untuk menjaga kesehatan dia soal makanan ya. Sampai sekarang anak saya yang SD itu, bahkan kakaknya SMP, dua-duanya tidak pernah beli jajan pedagang yang lewat depan rumah. Nggak pernah, sampai sekarang. Nggak mungkin. Saya selalu mengawasi, walaupun tidak saya awasi, karena saya juga tidak mungkin 24 jam mengawasi. Mana tapi bisa, saya anak yakin kecil loh, itu anak kecil. Anak kecil, pasti Anda punya cara yang efektif atau seperti itulah apa? yang ingin saya ungkap di sini. Walaupun saya tidak mengawasi anak saya jamin tidak pernah beli jajan yang pedagang lewat depan rumah. Jadi gimana caranya? Satu caranya, Gimana? rumah saya hadapkan belakang. Jadi dia nggak akan jajan lewat depan rumah, jajannya belakang rumah. Itu satu. Jadi biarpun nggak saya awasi, dia nggak bakalan beli jajan yang lewat depan rumah. Terus belakangnya sekarang lu ngadep ke mana? Ngadep ke mana? Itu belakang rumah jadi ke jalan kan? Ada tetangga. Iya. Saya kerja sama tetangga. Loh, tetangganya terus jadi di... Rumah tetangga saya jadikan jalan. Lu ribut dong sama tetangga, enak aja lu pakai Loh, jalan. nggak masalah saya ribut dengan tetangga, yang penting anak saya makan makanan yang sehat. Itu orang tua yang benar. Orang tua yang benar dari mana? Lu Rela berkorban demi anak sehat. tetangga lu usir dulu bikin jalan lu. Alah. Loh, saya nggak ngusir Pak. Kalau rumah mereka saya bikin jalan, silakan mereka tidur situ, nggak apa. Masa orang tidur di jalan? Nah kalau mereka nggak mau silakan pindah, tapi saya nggak ngusir. Ini ngomong di rumah ya, di sekolah pun saya begitu. Di sekolah gimana caranya? Akan saya tidak bisa membuat sekolah menghadap ke belakang karena sekolah kan bukan punya saya. Iya. Nah. Aduh, lu mau ngapain? Lu mau pindahin mukanya sekolah? Nah ini kan saya nggak Mendingan mungkin. gini aja ya. Lu pernah nggak berpikir ya, Caya? Maaf ya ini ya. Ya silakan. Muka lu dikebelakangin bisa nggak tuh? Lu batak tuh. Di Haji siapa tuh namanya? Ini, Pak. Gopli. Anda jangan buang energi yang nggak perlu. Saya pernah coba. Muka saya hadapkan belakang. Anda tahu hasilnya? Apa yang terjadi? Badan saya ngadep ke belakang juga. Itu namanya balik. Gila lah. Kacau. Pak Denny emosi sekali. Bukan emosi ini sih. Saya mah baik-baik sama dia. Apa-apa. Lu lihat dong ngomongnya. Pak Denny, tadi di awal acara interupsi nih saya Pak. Katanya akan melayani semua panelis dengan sama tanpa emosi Pak. Ini aku nggak emosi, tenang. Lu mau nggak lu pala lu dikebelakangin gitu? Nah, cocok deh itu Pak. Iya, betul. Puterin, Ah. lepas deh kita nonton. Coba. Kacau. Ini saya lanjutkan. Bisa. Di sekolah juga gitu. Saya ajarkan anak untuk teliti sebelum membeli. Dari mana caranya? Nih, jadi anak saya ajarin, kalau kamu di sekolah mau jajan cilok misalnya, Nah. kamu harus tahu cilok itu terbuat dari bahan apa, Nah. bagaimana cara membuatnya, Iya. siapa yang menjual dan membuatnya. Iya, ya Anak harus. saya lakukan itu. Lihat penjualnya siapa, Ah. dia selidiki, rumahnya mana, dia ikuti. Kapan belanja ke pasar, apa yang dibeli buat bahan, bagaimana Mati, anak lu memproses. mati. Agak jajan ngikutin Kang Cilok aja Pak. Anak saya akhirnya sehat Pak, Sehat tapi ya. sehat, nggak pernah terjebak makanan yang nggak bener. Tapi kan ada efeknya itu. Iya ada efeknya. Efeknya apa? Nggak naik kelas kan, dia ngikuti pedagang terus nggak pernah masuk. Yang penting Anak lu sehat. disuruh tukang cilok lu ikutin. Loh, ini kan tukang bakso lu ikutin. Kita kan bicara tentang bagaimana anak sehat, bukan bagaimana anak naik kelas kan. Nah itu nanti kita selesaikan di solusi yang lain kalau masalah naik kelas. Cara paling efektif ya, untuk tahu bahan itu, makanan itu ada campuran yang nggak bener, ada pengawet atau tidak, ada satu cara yang praktis. Walaupun ini mungkin kurang efektif, tapi praktis. Sebelum kita beli, kita tanya pada penjualnya, ini dagingnya dicampur atau tidak? Ya Itu nggak akan praktis. ngaku, ah? Dia kan jawab kan, oh tidak Pak, atau ada ragu-ragu dengan jawaban. Iya, kalau misalnya Bohong atau tidak maksudnya gitu. Iya dong. Nah, ada satu cara yang praktis untuk Yaitu? tahu dia bohong atau tidak. Kita tanya, kamu bohong atau tidak? Itu praktis. dia ngebohong lagi, Cak. Ah, kalau dia bohong lagi, ya Iya. udah nggak usah dibeli. Orang dari tadi dibohongin, masa Anda ngotot? Oh iya benar. Nah, Iya. tuh kan? Iya. Ini saya melakukan survei sedikit. Ini kena virus konyol gua nih. Nggak apa-apa, rasakan saja. Rasakan gimana sih? Jadi begini, saya survei 100 Ya. penjual jajan gorengan.
Jadi ternyata dari 100 penjual jajan gorengan tidak ada satupun yang jajan rebusan. Namanya juga gorengan, masa pakai rebusan? Ya makanya saya ingatkan supaya Anda tidak keliru seperti saya. Tinggal aja yuk, kita tinggal. Lu sakit hati kayaknya ada perasaan. Ini bukan sakit hati, Enggak sakit nih, jiwa. bisa-bisa saya tinggal loh ini. Loh, kamu yang ditinggal. Lah ya sebelum itu terjadi. Jadi Bang, jangan banyak emang lu yang diperluin. Pakai lu mau ninggal.